Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita masuk pada temuan ke-11 interpolasi yang bagian pertama ya. Kita akan membahas tentang interpolasi terbagi Newton. Kita awali dengan pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti untuk interpolasi kita akan mempelajari tentang interpolasi Newton, terbagi Newton, interpolasi Lagrange dan splint. Untuk pertemuan kali ini kita bahas metode interpolasi Newton ya. Dan untuk pertemuan yang akan datang kita bahas interpolasi Lagrange dan splint. Interpolasi berguna untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Datanya sudah tepat ya. Jadi kita akan menaksir nilai tengahnya. Jadi misalnya data kita adalah X, Y, 1, 2, 3, 4. Kita akan menaksir harga 1,5 itu berapa nilainya di Y. Itu saya rasa sudah terjadi pada sekolah menengah ya. Sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama. Nanti jenis interpolasinya adalah interpolasi linear. Interpolasi linear lurus ya. Quadratic agak lebih melengkung, dan kubik lebih melengkung lagi ya. Jadi semakin melengkung dia semakin bagus sebenarnya untuk data, karena data kita kan bukan hanya 1, 2, 3 saja ya, akan banyak data, nanti dia akan melengkungnya juga akan banyak ya. Jadi kalau kita buat garis lurus atau dia hanya quadratic, ya mungkin tidak seteliti dengan kubik ya. Kubik yang lingkungannya lebih bagus ya, yang lingkungannya lebih bagus itu yang akan kita coba pelajari untuk pertemuan kali ini. Jadi nanti ada polinomial order berapa ya. Kalau order 2, order 1 dia linear, order kedua dan seterusnya itu ya. Jadi merupakan interpolasi jumlah dan titik data. Kita nanti akan bahas metode Newton, metode Lagrange dan splint ya untuk interpolasi ini. Sekarang kita bahas dulu metode Newton. Metode Newton biasa disebut beda terbagi Newton ya. Jadi yang perlu kita kasih bawahi adalah beda terbagi. Untuk mencari macam-macam interpolasi dengan jenis interpolasi linear order pertama, nanti akan perlu 2 titik data. Interpolasi kuadratik derajat order kedua perlu 3 titik data dengan yang 1 linear, 2 quadratic. Kalau 1 perlu 2, kalau 2 perlu 3. Interpolasi kubik order ketiga perlu 4 titik data, dan n itu perlu n titik data. Jadi semakin banyak semakin tinggi ya. Nanti cukup kita sampai ke yang kubik aja ya, karena semakin tinggi semakin panjang perhitungannya, apalagi kita menggunakan metode terbagi Newton. Semakin susah nanti dan juga akan memerlukan ketelitian. Walaupun hasilnya dengan n tambah 1 lebih tinggi, dia akan lebih teliti. Jadi linear, interpolasi linear derajat order pertama memerlukan 2 titik. Jadi memerlukan 2 titik dengan sebuah garis lurus. Jadi pendekatannya adalah sama dengan persamaan garis lurus. Pendekatannya sama dengan pendekatan garis lurus. Ini sini pendekatannya ya. Jadi pendekatannya dengan pendekatan garis lurus. Jadi kalau kita mencari F1 kurang F0 ya, kita cari sini ya. Ini yang kita cari ya. Titik ini kita cari dengan pendekatan garis lurus. Berarti ini kita fungsi segitiga ya. Berarti dia F1x kurang F0 ya. Berarti titik ini per x kurang x0. Titik yang paling itu sisi yang paling bawah ya. Itu sama dengan fx1 ini ya, kurang fx0, sama dengan ini ya. Per sisi yang di bawahnya. Ini segitiga sama ya, sehingga nanti setelah kita keluarkan ini jadi 1 ya,
Satu di sini pindah semuanya, sudah dipindahkan sehingga fungsi 1x itu adalah yang kita cari ini ya. I1 adalah sama dengan fx0 tambah fx1 kurang fx0 per x1 kurang x0 dikali x kurang x0. Ini tuh fungsi 1x ya, untuk kesamaan garis lurus. Tinggal kita masukkan ya rumus ini ya. Rumusnya ini saja. Sehingga nanti rumus ini bisa nanti kita gunakan dan kita bisa menghitung presentasi kesalahannya adalah harga hasil hitungan dengan hasil harga sebenarnya per harga sebenarnya. Itu bisa kita hitung untuk presentasi kesalahan. Kita masuk ke contoh soal dengan T5 2% dan hasilnya adalah 2,015. Ini adalah tabel distribusi ya. T 2,5% sama dengan 2,571. Dapat T 4% ya. Berarti ada di antara dua data ini ya. Berarti ini sebagai X ya, ini sebagai Y. Kalau dia 4%, berapa Y ini? Berapa Y? Di penyelesaiannya mudah saja seperti tadi. Kita tinggal masukkan rumus saja. Kita x0 nya kita anggap 5, x1 nya 2,5, f fungsi x0 adalah 2,15, fungsi x1 adalah 2,571, dengan x sama dengan 4 berapa x1. Jadi pendekatan seperti tadi yang rumusnya adalah ini, f1x sama dengan fx0 tambah fungsi x1 dikurang fungsi x0 per x1 x0 dikali x0 kali x kurang x0 ya. Tinggal kita masukkan ya nilainya ke dalam. Fungsi x0 adalah y0 ya, berarti 2,15 ini 2,15. Fungsi x1 adalah 2,57, fungsi x0 2,015, x1 nya 2,5 nya x0 adalah 5. X nya yang kita cari ya, untuk nilai 4 per x0 adalah 5. Tinggal kita hitung aja hasilnya 2,2374 atau 2,237. Ini interpolasi linear. Jadi pendekatan interpolasi dengan derajat 1 linear pada kenyataannya sama dengan mendekati suatu harga tertentu melalui garis lurus. Cara memperbaiki kondisi tersebut, lakukan sebuah interpolasi yang membuat garis menghubungkan titik melalui orde 2, orde 3 sehingga disebut interpolasi kuadratik, kubik, dan seterusnya. Jadi semakin dia ordenya tinggi seperti ini, kalau linear dia kita anggap sini titiknya, sementara fungsinya ada yang biru ya, nilai sebenarnya yang biru. Berarti semakin tinggi ordenya dia akan semakin mendekati nilai yang, kalau ini jauh perbedaannya, kalau ini perbedaannya sedikit, di errornya lebih sedikit. Jadi semakin tinggi ordenya semakin mendekati nilai yang kita hitung. Jadi untuk kita masuk ke interpolasi kuadratik derajat orde kedua memerlukan 3 titik data. Untuk polinomial orde kedua ini adalah f2x sama dengan a0 tambah a1x tambah a2x kuadrat. Inilah bentuk polinomialnya. Dengan mengambil a0 nya yang akan kita hitung adalah a0, a1 dan a2 berapa. A0 nya adalah b0 kurang b1x0 tambah b2x0 x1. Ini rumusnya. Dengan a1 nya b1, b2x0, b2x1. Bx0 hilang. Yang untuk b2, a2 nya sama dengan b2. Jadi a0, a1, a2 ada nilainya. Nilainya tidak ada, sehingga nanti adalah f2x itu adalah b0 tambah b1 x kurang x0 tambah b2 kali x kurang x0 kali x kurang x1. Ini pendekatan garis linear. Yang berikutnya adalah pendekatan ke lingkungan.
berikutnya orde ketiga ya. Kalau tadi orde quadratic, sekarang orde interpolasi kubik ya untuk Newton. Jadi orde ini menggunakan 4 titik data, jadi ditambahkan ya. Nanti kalau tadi kita hanya sampai sini untuk f2x, kita tambahkan f3 nya adalah ini. Jadi polanya nanti ada pola b3 nya x tambah b3x kurang x0, x1 kurang x1, x kurang x2, sehingga polanya nanti seperti ini nanti ya. B0 sama dengan fx0, B1 sama dengan fx1 kurang x0 dan seterusnya ya. Untuk B1, B2 dia semakin panjang. Ingat ya, ini dikurangi dengan ini dulu. Ini adalah fungsi dari kalau x1 kurang fungsi x1 per x0, nah ini ya, x1 fungsi x1 kurang fungsi x0, x1 kurang x0. Kalau ini adalah fungsi x2 x1 ya, berarti fungsi x2 kurang x1 per x1 x2 kurang 1. Ini adalah fungsi x1 x0 ya, fungsi x1 kurang fungsi x0, x1 kurang x0. Jadi semakin besar panjang, nanti b nya semakin panjang ya. Beda tadi yang dengan interpolasi tadi, yang tadi itu nilainya semakin panjang untuk orde ketiga. Dan baru dibagi x kurang x0 karena b2 ya. B2 itu terkait dengan x2 dan x0. Jadi inilah fungsi dari x2, x1 dan x0. Jadi dikurangi. Jadi ini dulu dikurang fungsi ini, baru dibagi x2 kurang x0 untuk B2. Untuk B3 semakin tinggi lagi ya, semakin tinggi lagi. Data yang ini kan data fx2, x2, x1, x0 ya. Ini hanya data yang akan kita masukkan di sini ya, di sini. Berarti kita akan menghitung ini lagi ya, yang mirip seperti ini. Nanti tapi fungsinya adalah fungsi x3, x2, fungsi x2 dan x1 nanti masing-masing dibagi lagi ya dengan x3 dan x1. Ini masuk ke sini nanti. Jadi semakin tinggi dia akan semakin rumit ya, semakin panjang perhitungannya. Yang maksudnya parameter-parameter yang kita masukkan. Jadi kalau B1 nya cukup simpel ya, hanya bisa sama seperti ini ya, satu aja. Kalau udah B2 dikurangi lagi yang lain, baru dibagi x2, x0 dan seterusnya. Jadi kalau dalam Excel ya bisa lebih mudah ya. Dan untuk orde KM menemukan N1 tambah tadi akan semakin panjang ya, akan semakin panjang. Kalau tadi B0 aja, B1 x0 x kurang x0, B2 x kurang x0 dikali lagi x kurang x1, B3 kalau B2 tadi sampai di sini, sekarang dikali lagi x kurang x2 dan ditambah Bn ya, dikali dengan x kurang xn kurang 1. Ingat nih, n ini 2 berarti dikurang 1 jadi 2, ini 2 dikurang 1 jadi 1 ya, ini 0 di 1 ya, gitu dikali. Kalau ini sudah 0 berarti dia tidak ada ya nilai x nya untuk ODKM, sehingga nanti B0, B1, B2, B3 sama seperti F3 ya. F3 nanti ada fx3, x2, x1, x0, ini panjang ya. Nah, tadi dia hanya fungsi x1, fungsi x0 ya, x1 kurang x0, ini cukup simpel saja. Kalau ini semakin panjang, di fungsi x2 kurang fungsi x1 per x2 kurang x1 dikurang ya, kurang kayak gini. Ini kita pindahkan ke sini, baru dibagi x0 kurang x0. Oke, yang telah kita dapatkan di sini itu menjadi pengurang ya.
Jadi ada fungsi dari X3, X2, X1. Ini kan tadi dikurang fungsi X2, X1, X0 yang kita dapatkan di sini ya. Jadi ada semacam pola. Di sini baru X3 kurang X0 dan begitu pun seterusnya. Jadi semakin panjang ya nilai B yang kita cari, sehingga itu bisa kita sesuaikan dengan tabel ini ya, iterasinya. Berarti kalau fungsi X1, X0 adalah pengurangan fungsi ini ya. Ini dikurangkan ini dan dibagi dengan X1, X0. Begitupun yang ini F2, X1, F2 dikurang ini ya, dibagi X2 kurang X1, X3 ke X2, ini dikurang ini ya, kurang dibagi X3 kurang X2. Apalah fungsi yang pertama nih, langkah hitungan yang pertama, ulang langkah hitungan yang kedua, ini semakin panjang. Berarti ini dikurang ini, kurang ya, dan dibagi dengan X2 kurang X0. Kalau yang ini adalah ini dikurang ini, baru dibagi dengan X3 kurang X1. Ini 3 ini X1 ya, berarti X3 kurang X1. Ini langkah hitungan ketiga. Yang 4 ini panjang. Ini panjang, tapi jelas mudah aja. Ini dikurang ini dan dibagi dengan X3 kurang X0. Jadi di Excel mungkin mudah ya. Kalau tadi kita agak panjang, tapi cara mudahnya lah dengan tabel seperti ini nanti. Jadi kita masuk ke contoh soal. Jadi tadi kalau linear kita hanya sampai 2 tadi ya. 2 saja untuk cari 4% di antara 5 dan 2,5 ini ya. Berapa nilai Y-nya. Sekarang katanya ada 4. Kita mau menggunakan orde kedua dan orde ketiga. Orde kedua butuh 3 titik, berarti kita pilih X0 nya 5, X1 nya 2,5, X2 nya 1, sehingga X0 nya 2,015 dari data tadi ya. X1 2,531, X2 3,365. Kita cari dulu B0 nya adalah B0 sama dengan fungsi X0 ya, 2,015, B1 sama dengan fungsi X1 kurang X0 ya. Nanti dibagi X1 kurang X0, hasilnya adalah minus 2,22. B2 adalah X2, X1 dan X0 ya fungsinya, sehingga nanti X2 kurang X1, ini yang pertama, X2 kurang X1 dikurang fungsi X1 kurang fungsi X0, X1 kurang X0 baru dibagi X2 kurang X0, sehingga hasilnya adalah 0,077. Jadi ini tinggal masukkan nilai saja ya. Jadi jelas kita harus paham dulu ini B1 nya berapa, B2 nya berapa. Jadi interpolasi untuk orde kedua bisa kita hitung dengan ini ya. B0 dan 2,15, B1 minus 0,22, B2 nya 0,07 ya. Dan F2x nya lah, F2x nya lah untuk interpolasi orde keduanya lah B0 tambah B1x kurang X0, B2x kurang X0 kali X kurang X1. Jadi nilainya udah ada nih B0, tadi kita hitung B0 nya 2,15 sama dengan fungsi X0, B1 adalah ini ya, fungsi X1 X0, fungsi X1 per koma X0 minus 0,22 dikali X nya 4 yang kita cari ya, dan X0 nya adalah 5 tambah 0,077 itu adalah B2 dikali 4 kurang 5 X0 nih ya. Ini X, ini adalah X1. Jadi hasilnya 2,121. Untuk orde ketiga butuh 4 titik ya. Untuk orde ketiga butuh 4 titik. Jadi kita udah sampai ke tadi ke sini udah selesai. Kita menghitung B3 ya. Fungsi
X3, X2, X1, X0. Jadi panjang ya. Panjang nilainya ini adalah 0,07, itu adalah 0,077 itu fungsi B2 ya. Jadi semakin panjang dia. Untuk B3, kalau ini adalah X3, X2 ya. Dan ini adalah X3, X2 kurang X1 dan seterusnya ya. Kalau ini adalah fungsi dari X2, X1, X0. Kalau ini keseluruhannya adalah fungsi X3, X2, dan X1 kurang fungsi ini ya. Kurang ini baru dibagi X3 kurang X0. Jadi semakin tinggi ya, semakin harus detail kita memplotnya, parameternya sehingga betul. Di B3 adalah minus 0,007. Setelah itu kita masukkan F3X nya, kita dapatkan tadi nilai ini B0, B1, B2, B3. Kita masukkan ke rumus F3X nya adalah B0 tambah B1 X kurang X0 tambah B2 X kurang X0 kali X kurang X1, B3 X kurang X0 kali X kurang X1, X kurang X2 ditambahnya. Masing-masingnya ada penambahan sehingga 2,015 tambah minus 0,22, 4 kurang 5 tambah 0,077, 4 kurang 5 ya, 4 kurang 2,5 minus 0,007, 4 kurang 5, 4 kurang 2,5, 4 kurang 1 ya. Jadi hasilnya adalah 2,015 tambah 0,22 tambah 0,1155 tambah 0,315 sama dengan 2,153. Jadi setelah kita bandingkan ya, semakin dia OD-nya tinggi, semakin teliti ya, semakin teliti. Sekarang kita hitung kesalahannya. Kesalahannya rumusnya mudah. Untuk F1-nya perlu 3 titik dan untuk F2-nya perlu 4 titik sebagai harga awal. Jadi ini adalah rumus untuk kesalahan interpolasi beda terbagi Newton ya. Jadi ini kalau F1 adalah 3 titik tadi ya, X2, X1, X0, jadi fungsi ini tadi ya. Fungsi ini tadi, ini kalau nggak salah ini B2, F2X, B2 atau X2X ya. Kalau ini fungsi 4, salah B3 atau berapa ya. Jadi tinggal dikalikan dengan X kurang X0, X kurang X1, X kurang X2. Ini untuk X1, X kurang X0, X kurang X1. Ini data tadi nilai B1, B2, B3. Jadi S1 nya ini S1 ya. Kita dapatkan hari ini fungsi X2, X1, X0 ya, dikali X kurang X0, X kurang X1. Jadi 0,07 ini mutlak ya. Ini mutlak. Jadi kalau dia minus dia akan ini positif K. Nah, dia berupa kesalahan. Berupa kesalahan 0,077 kali 4,5 kali 4 kurang 25 hasilnya 0,1115. Berarti kesalahannya adalah 11,55% ya. Untuk sampai di sini berarti dia F2X ya, OD kedua ya. Bagaimana kalau dia 4 titik, berarti F3X atau OD ketiga, nanti OD kedua ya. Tinggal fungsi ini aja yang kita masukkan nilainya berapa. Ini adalah dari B3 ya, fungsi X3 kurang X2, X1, X0 adalah minus 0,007 dikalikan X kurang X0, X kurang X1, X kurang X2. Jadi harga mutlak dari minus 0,007 kali 4 kurang 5 kali 4 kurang 2,5 kali 4 kurang 1 ya, jadi hasilnya 0,0315. Jadi kalau di presentasi adalah 3,15%. Jadi semakin tinggi OD-nya, kesalahan untuk interpolasi terbagi Newton semakin kecil. Mungkin saja yang saya sampaikan. Kita akhiri dengan nafas hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.